Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasmawati Mamara SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN di PT SPF SMP Negeri 4 Makassar pada mata pelajaran TIP di kelas 72 dengan materi Berkakas Pengelola Lembar Kerja. Yuk simak video saya.
kehadirannya ya. Apakah kelas 72A, kelas 72 hadir semua? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita cek dulu kebersihannya. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Ya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan berdiri. Anak-anak, kalau kita ingin sukses, kita harus ya, bagus. Alhamdulillah. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, bagus. Dan anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, apakah anak-anak masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Apa itu? Ya, media sosial. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu mengelola lembaga kerja ya. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Lihat semua tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, anak-anak, apakah ada yang mengalami? Ada yang pertanyaannya. Nah, ini adalah bacaan bisa di-scan. Ada juga di buku paketnya. Boleh coba. Halaman berapa, Ibu? Satu. Sudah lihat? Nah, ini adalah pertanyaan romantik 1 sampai 3. Satu, pengenalan. Pengenalan kerja. 2, pengenalan jenis-jenis perkataan pada struktur sel. 3, pengenalan konsep resonans. Ada yang tahu? Dipelajari? Ya. Nah, dulu akan memutarkan video tentang pembelajaran proses pengelolaan lembaga kerja. Anak-anak silakan simak dan catat ya yang
Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian pilih aja workbook, lalu respon dan tampilan dari Microsoft Excel. Saat kalian membuka aplikasi Microsoft Excel, inilah yang akan kalian lihat. Nah, kita pelajari satu persatu bagian-bagian apa saja sih yang ada di aplikasi Microsoft Excel ini. Yang pertama, di paling atas ini adalah Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini akan menampilkan menu atau fitur yang sering digunakan. Jadi, kalau kita sering memakai icon-icon yang sering kita gunakan, sebaiknya kita taruh di Quick Access Toolbar ini untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan di lembar kerja Microsoft Excel ini. Lalu bagaimana saja? Yaitu kalian klik saja pada bawah ini ya, di sini jika kalian digunakan, kalian tinggal mengekspresikan itu di sini. Jadi nanti akan icon jadi kalau kita langsung pengen membuka suatu dokumen, lalu kita tinggal klik saja di sini atau harus kita menambahkan ya ini tapi kalau ada sesuatu itu dan lalu jika kita mau mengajarkan yang lain di sini ada di sini banyak sekali ya icon-icon lalu yang bisa kita tambahkan di dalam akses program. Misalkan di sini itu akan huruf. Di sini kalian tinggal klik aja, ini akan muncul di Quick Access Toolbar. Kita tambahkan yang lain ya, misalkan di sini copy kita tambahkan, lalu kita tambahkan berdasarkan kita klik oke, akan muncul di sini semua Quick Access Toolbar. Cara menggunakannya. Sedangkan untuk mengeluarkan atau melewati Quick Access Toolbar, kalian klik lagi dan bawahnya ke bawah. Nanti yang contoh-contoh ini kalian tinggal hapus saja. Nanti ini akan hilang. Ini hilang. Misalnya Fredo kita hilangkan satu jumlah. Tapi biasanya Ando sama Fredo itu klik ya. Coba lagi. Nah itu Quick Access Toolbar. Kemudian kedua yaitu keyboard. Keyboard ini apa sih? Bisa dilihat di sini ada di sini dengan file, post, picture, page layout, forecast, data, review, view, dan juga help. Pada setiap teks menu ada fungsi yang dikelompokkan lagi ke dalam grup. Bisa dilihat di sini di teks help. Di sini ada grup menu clipboard ya, lalu ada font, ada alignment, ada number, ada style, cells, dan ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang tadi. Kita tadi membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 atau 5 orang. 2 membaca buku halaman 222 sampai 235. Dia mengisi SKPD yang telah diberikan. 2 mengelompokkan jawaban pada lembar SKPD. 5 membuat poster menambahkan hal yang lain di media sosial dan mempresentasikan hasil produk berupa poster dampak sosial informatika. Nah, sebelum guru membagikan LKPD, kita bagi kelompok dulu ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya.
Silahkan diskusikan. Yang lain dicari. Oh. Nah, sudah ada yang selesai? Sudah. Silakan dipresentasikan depan kelas. Kelompok berapa? Yang lain bertanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan
Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Farafania. Ingin bertanya, apa yang akan melakukan Mungkin presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah semua presentasi? Sebelum lihat hasilnya begitu baik, itu kedepannya lebih bagus lagi ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada ini asesmen formatif. Silakan di-scan di masing-masing. Itu belum ya. Asesmen formatif. Ya. Apakah anak sudah selesai semua? Sekarang kita baca kesimpulan pelajaran pada pagi hari siang hari ini. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Tugas pengelolaan tempat kerja atau spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Bisa memungkinkan multimedia untuk memasukkan data, melakukan perhitungan, membuat grafik, dan menganalisis data. Beberapa contoh spreadsheet yang populer: Excel, Google Sheets, Microsoft Nah, itulah tadi kesimpulan pelajaran pada siang hari ini. Bagaimana pelajaran pada siang hari ini? Apakah menyenangkan atau
pada pembelajaran berikutnya, yaitu perangkat keras, ya. Saya mohon maaf dari dulu, ya, dari semua pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.